Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arafah Mina News kembali hadir menyapa Anda dengan berbagai informasi seputar umroh dan haji. Bersama saya, Iin MC. Sedikit berbeda dari Arafah Mina News biasanya, kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang akan menjelaskan seputar umroh di masa new normal ini. Ada yang pertama Ustadz Hamzah selaku perwakilan dari Muassasah Saudi Arabia, dan juga ada Pak Heri Wibowo selaku Direktur Utama PT Arafah Mina. Assalamualaikum Ustadz Hamzah, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana ini kabarnya Ustadz Hamzah, Pak Heri? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sedikit minta waktunya nih Ustadz Hamzah sama Pak Heri. Kita mau sedikit membahas terkait keberangkatan umroh new normal. Ya. Apalagi kan alhamdulillah kabar baiknya Indonesia sudah bisa memberangkatkan umroh untuk jamaah-jamaah. Nih, untuk mungkin kita mulai pertanyaan pertama nih untuk Ustadz Hamzah nih. Ustadz, kira-kira ini kan sudah di Saudi sudah berjalan nih untuk ibadah umroh untuk jamaah Indonesia. Nah, kira-kira apa saja sih Ustadz yang perlu disiapkan untuk jamaah nih di masa keberangkatan umroh new normal ini? Monggo Ustadz, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Dijaga dalam keadaan seperti ini ya. Berkaitan dengan jamaah umrah new normal ini agak sedikit berbeda dengan jamaah-jamaah sebelumnya. Jadi yang pertama, jamaah ini harus bisa mengadaptasi tentang perubahan yang sekarang ini, yang sebelumnya belum pernah. Yang perlu dipersiapkan oleh jamaah, kalau dari sisi perlengkapan dokumen ada sedikit tambahan ya. Kalau sebelumnya tidak ada sertifikat vaksin, namun kali ini hanya yang mempunyai sertifikat vaksin 2 kali yang bisa melaksanakan ibadah umroh. Karena ini berkaitan dengan nanti penerbitan visanya. Di dalam platform visa tersebut harus menyertakan sertifikat vaksin 2 kali. Oh, 2 dosis itu Ustadz 2 dosis, ya? iya. Untuk dosis jenis vaksinnya nih Ustadz, apa saja? Kalau sebelumnya kan ada batasannya nih, vaksin-vaksinnya. Kalau sekarang apakah ada vaksin tertentu yang dikhususkan? Alhamdulillah banyak kemudahan dalam urusan ini ya. Kalau sebelumnya harus 4 vaksin yang diakui Arab Saudi dan WHO. Iya, betul. Namun alhamdulillah saat ini sudah bisa Sinovac 2 kali dosis itu sudah bisa untuk menerbitkan visa dan tidak ada masalah dalam perjalanan selama pengalaman new normal sekarang. Gitu. Berarti untuk jamaah yang sudah memiliki dosis lengkap Sinovac tanpa booster bisa Ustadz ya? Saat ini bisa. Bisa. Karena kita sudah melakukan beberapa kali entry dan penerbitan visa dan itu tidak ada kendala di situ. Gitu. Bisa. Alhamdulillah, kalau sekiranya memang untuk jenis vaksin apapun sudah bisa masuk ke Saudi Arabia, sudah tidak ada kendala, visa sudah bisa terbit. Betul. Oke, alhamdulillah. Jadi kabar baik nih untuk calon jamaah yang kemarin sempat kebingungan. Ya Ustadz ya, kemarin banyak nih pertanyaan-pertanyaan masuk. Kalau Sinovac gimana ini? Apakah bisa masuk? Apakah harus booster? Sedangkan kan booster di saat itu masih belum dicanangkan. Iya. Gitu. Alhamdulillah sekarang untuk vaksin Sinovac sudah bisa masuk untuk proses pengurusan visa sendiri. Nah Ustadz, pertanyaan lagi nih Ustadz. Ketika jamaah sudah melakukan proses, semuanya ini sudah siap nih. Baik. Terus jamaah sudah landing di Madinah. Di sana kan pasti ada karantina juga Ustadz, ada PCR lagi. Semisal nih Ustadz, nauzubillah min dzalik sih. Cuma kan pasti ada kemungkinan-kemungkinan lain. Kalau semisal jamaah positif di Saudi Arabia, itu bagaimana Ustadz prosedurnya terkait teknis karantina selama di sana? Atau apa saja sih Ustadz yang sekiranya jamaah kalau positif di Saudi Arabia itu bagaimana Ustadz? Baik. Terkendala dengan ini, memang pemerintah Arab Saudi sepertinya sudah menyiapkan dengan matang ya, akan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Karena itu, visa yang kita dapatkan itu sudah termasuk di dalamnya adalah asuransi COVID-19. Jadi nanti jamaah didampingi oleh muasasah jika terjadi hal seperti itu akan melakukan klaim terhadap asuransi yang
sudah ikut beserta di dalam visa itu Visa sendiri. itu. Nah, adapun nanti apa saja apa namanya cover yang diberikan oleh COVID Asuransi. asuransi COVID itu, jika jamaah terkena apa namanya virus terpapar COVID ini gitu ya, pertama akan dilakukan karantina kepada jamaah, dan itu karantina itu ditanggung oleh asuransi COVID yang ada di visa itu selama 14 hari. Selama 14 hari ya. Dan jika dibutuhkan pengobatan ke rumah sakit, itu juga biaya pengobatannya itu tertanggung di situ. Kalau kita baca dari lembaran apa namanya polis dari asuransi yang ada dikirimkan oleh muasasah itu, tanggungannya itu kalau nggak salah 2,4 M untuk penanganan COVID itu. Ya, yang tidak ditanggung COVID ya ada juga di situ. Apabila dia terkena bukan COVID, berarti tidak ditanggung COVID, namanya juga asuransi COVID ya. Kalau sakitnya bukan COVID gitu ya. Berarti dikhususkan untuk jamaah-jamaah yang terpapar COVID-19. Nah, itu ada 14 hari. Lebih dari 14 hari maka itu di luar tanggungan dari asuransi. Jika masih 14 hari masih positif, kemungkinan itu ada ya Ustaz ya. Maka itu tidak ditanggung. Oh, berarti memang dari asuransi itu cover 14 hari masa karantina. Dan juga jika nanti dibutuhkan untuk pengobatan ke rumah sakit. Berarti untuk 14 hari sebelum ke rumah sakit ini ada tempat karantina khususnya? Karantina itu nanti dibantu oleh muasasah tempatnya, dan itu harus disetujui oleh jamaah ini. Jika dia tidak menyetujui maka tidak tercover. Dia mengikuti prosedur yang dilakukan oleh muasasah dan pihak Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia nanti itu yang akan bekerja sama ya. Ini untuk Pak Heri nih. Pak, kalau tadi kan sudah disampaikan oleh Ustadz Hamzah, kalau jamaah terpapar COVID-nya di Saudi. Bagaimana kalau jamaah sendiri terpaparnya waktu sebelum keberangkatan? Kan ada tuh karantina dulu sehari. H-1 itu ya. H-1 keberangkatan, ternyata PCR terus negatif, positif maaf. Hasilnya positif, itu bagaimana? Yang diharapkan negatif ya Mbak, hasilnya supaya bisa berangkat. Kalau betul. ternyata PCR H-1 sebelum keberangkatan itu positif, maka ya batal keberangkatannya. Dia dinyatakan batal berangkat, semua biaya yang sudah dikeluarkan hangus, namun di Indonesia juga di cover asuransi Mbak. Jadi cover asuransi di Indonesia itu mencapai maksimal 20 juta per orang. Jadi kalau biaya umroh kira-kira 27 juta atau 29 juta, dikeluarkan tiket pesawatnya Mbak. Kenapa? Karena tiket pesawat itu tidak di-cover karena tiket pesawat statusnya bisa di-reschedule. Jadi yang hangus itu hotel, visa, dan lain-lain semua hal yang berurusan di Saudi, kan bis dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira tidak lebih dari 20 juta. Jadi menurut hitungan saya, kalau paketnya paket tidak mahal sekali ya, paket-paket yang kalau di Arafah Mina paket super hemat, paket hemat itu kira-kira bisa di-cover semua lah ya, karena covernya maksimal sampai 20 juta. Dan itu dikeluarkan dari tiket pesawat gitu. Jadi insya Allah aman buat jamaah. Kalau ternyata positif sebelum keberangkatan memang batal berangkat saat itu, biayanya semua hangus, tapi di-cover oleh asuransi senilai 20 juta maksimal gitu ya. Jadi insya Allah aman. Nah, kemudian perlakuan jamaah yang positif ini gimana? Maka dia akan dirujuk ke Wisma Atlet, Mbak. Oh, diarahkannya ke Wisma Atlet. Dia nggak bisa pulang ya, karena positif kan, nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik apa-apa, dia harus dibawa ke Wisma Atlet. Ke Wisma Atlet itu. Berarti untuk di Wisma Atlet itu statusnya gratis gitu. Oh, jadi berarti nggak ada biaya? Nggak ada biaya sama sekali. Itu beban biayanya ada di pemerintah gitu ya. Jadi artinya selama sebelum keberangkatan ini insya Allah jamaah tidak keluar biaya sepeser pun juga gitu ya. Nanti kalau di reschedule keberangkatannya pun jamaah sudah bisa di-cover asuransi karena tiketnya juga sudah bisa di reschedule kan. Jadi insya Allah tidak ada beban biaya tambahan yang besar gitu. Jadi insya Allah buat jamaah sebetulnya dari sisi biaya relatif aman gitu ya. Tapi memang dari sisi waktu, kesempatan ya hilangnya panjang gitu kan. Karena kan yang selama ini dikhawatirkan jamaah kan ini kalau semisal positif, bagaimana ini pasti nanti keluar uang lagi, keluar biaya lagi, semakin ini. Jamaah itu kan kadang pikirannya sudah negatif dulu nih tanpa tahu kalau ternyata jika jamaah positif di Indonesia sudah di-cover oleh asuransi maksimal 20 juta. Jadi jamaah umroh Indonesia itu di-cover asuransi dua loh Mbak. Asuransi domestik di Indonesia di-cover, kemudian
kemudian sama asuransi di Saudi yang include sama visa. Gitu. Yang Jadi sudah dari visanya betul. itu Jadi tadi, Pak Heri. jadi sebelum berangkat sampai selama di sana sampai kepulangan itu insya Allah aman gitu ya. Alhamdulillah. Cuman memang ya secara waktu dia akan kehilangan banyak sekali waktu. Ya itu memang bentuk resikonya sebetulnya hanya itu. Dari sisi biaya insya Allah sudah aman banget. Sudah ya, aman ya. gitu, Jadi betul. mungkin Ya. yang perlu dipersiapkan terkait masalah waktunya aja. Ya. Betul, karena durasi waktu paling pendek itu total plus karantina Saudi plus karantina kepulangan di Indonesia itu totalnya 22 hari, Mbak. Itu kalau semuanya ini Kalau normal ya? gitu. Iya. Kita Kalau kerja normal kondisi gitu, normal betul. gitu. Kalau ngomongnya tidak normal ya sejak di Saudi misalkan positif nanti dia harus nambah karantina 14 hari. Kalau karantina 14 hari selesai ya maka dia melanjutkan perjalanan ibadah umrohnya lanjut pulang gitu kan. Tapi kalau ternyata masih harus dirujuk ke rumah sakit ya enggak tahu lagi itu ukuran waktunya berapa lama lagi gitu. Jadi nanti tergantung dari kondisi Ya, jamaah betul. lagi gitu, Pak Heri dan Ustadz Hamzah. Nah, ini Pak Heri, kemarin kan jamaah Arafah Mina sendiri kan sudah memberangkatkan jamaah. Ya. Kemarin itu di Januari tanggal 19. Itu bagaimana sih Pak Heri kondisi jamaah yang kemarin berangkat itu? Apakah semuanya berjalan lancar atau bagaimana nih Pak Heri? Bisa disampaikan. Nah, alhamdulillah kemarin Arafah Mina itu berangkat tanggal 19 Januari itu kita mendapatkan peraturan karantina di Saudi itu 5 hari, Mbak. Awalnya? Awalnya 5 hari ya? dan kita sudah prepare 5 hari gitu ya. Bahkan kita manasik itu ke jamaah kita siap karantina 5 hari. Tapi begitu kita mau terbang ada peraturan baru di Saudi ternyata karantina menjadi 3 hari. Alhamdulillah gitu ya. Jadi masa karantinanya lebih pendek. Masa karantinanya lebih pendek sehingga nambah waktu ibadah di Madinah gitu ya. Madinahnya jadi 5 hari gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu. Dan sampai hari ini sudah sampai di Mekah dan alhamdulillah lancar semua, Mbak. Jadi apa yang di awal-awal kita sampaikan bahwa harus pakai aplikasi Tawakalna untuk keluar masuk masjid, bahkan terakhir-terakhir ini sudah nggak pakai aplikasi, cukup pakai gelang tok itu ditunjukkan gini aja udah lolos bisa Berarti masuk. sudah lebih longgar ini. Sudah lebih longgar. Jadi protokol kesehatan menurut di saya sana. situasinya di Saudi itu sudah sangat kondusif banget gitu ya. Bahkan Mbak, ini sebagai data ya yang ini perlu saya sampaikan supaya bisa memotivasi jamaah. Jumlah jamaah Indonesia yang sekarang berada di Saudi itu totalnya lebih dari 5.000 jamaah. Cukup banyak ya. Banyak gitu ya. Untuk keberangkatan. Padahal ini baru 1 bulan gini. Keberangkatan umroh baru 1 bulan ini sudah ada 5.000 jamaah yang berada di sana dan sebagian beberapa sudah pulang kan gitu. Iya, betul. Termasuk petugas travel Indonesia Bu Ira sudah pulang dari Jakarta, Sudah tinggal masa karantina sekarang. Karantina Betul. di Indonesia. Oke, baik. Alhamdulillah kalau gitu semua jamaah Indonesia lancar nggak untuk Lancar. untuk Kemarin Arafah sudah ini? umroh pertama, Mbak. Tinggal ini kita berusaha untuk melakukan umroh tambahan lah Tambahan ya. yang kedua itu Ya. Pak Heri ya. Aturannya sih kemarin itu umrohnya hanya sekali, tapi melihat Betul. Bu Ira kemarin umroh petugas itu bisa 2 kali. Nah, mudah-mudahan ini nanti juga bisa 2 dan seterusnya lah ya. Jadi insya Allah lebih aman karena lebih longgar ya. Karena kemarin itu ternyata keluar masuk itu sudah tidak perlu pakai aplikasi Tawakalna, tapi harus tetap disiapkan, betul. Tapi tetap harus sebagai syarat itu harus disiapkan supaya ini mempermudah. Antisipasi aja. Betul, mungkin ya. Nah, Pak Heri, kemarin itu kan sebelumnya nih Pak Heri dan Ustadz Hamzah, kemarin itu kan ada peraturan terkait batasan usia nih sampai 50, 55 kalau nggak salah terakhir. Nah, tapi ternyata kemarin ada jamaah Arafah Mina yang saya tahu itu usianya 63. Berarti itu kan membuktikan kalau untuk batasan usia maksimal memang sudah tidak diberlakukan lagi. Tidak ada memang, tidak ada batas usia maksimalnya, tidak ada. Selama dia bisa menunjukkan vaksin vaksin COVID 2 dosis. 2 dosis itu sudah bisa gitu ya. Oke, berarti semuanya Yang sudah hanya ada batas bawahnya ya Batas Ustaz bawah ya. ada. Batas bawahnya 12 tahun. 12 tahun. Kalau di bawah 12 tahun mungkin belum bisa ya. Belum bisa. Belum Tapi bisa. nanti tetap akan terjadi perubahan-perubahan. Pasti ada kita perubahan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih untuk Ustadz Hamzah. Mungkin tadi sudah sedikit disinggung nih Ustadz sama Pak Heri teknis-teknisnya, tapi kan kita pengen tahu nih secara gamblang teknis untuk jamaah jika jika ingin beribadah, apalagi ke tempat-tempat yang dikhususkan kayak seperti Raudhah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, atau ketika pengambilan mikot, itu mungkin bisa dijelaskan untuk teknisnya. Untuk teknis ibadah umroh memang ada yang persiapan khusus gitu ya, karena ini masa new normalnya. Kita mulai dari Madinah ya. Untuk memasuki Masjid Nabawi, ini tidak ada kendala di sini. Kita tidak memerlukan tawakalna atau etamarna. Kita cukup yang tadi itu menunjukkan gelang yang diberikan oleh muasasah. Yang penting ada nempel aja di sini, kasih tahu petugas, tinggal masuk. Nah, ini kemudahan kan. Jadi jamaah itu nanti harus
sering-sering diingatkan jangan ketinggalan gelang ya. Oh, jadi gelangnya itu harus selalu dipakai. Itu Dipakai model aja. gelangnya gimana Ustadz? Mungkin Ada yang bisa saya posting itu modelnya insya Allah nggak bakal putus sih ya. Oh, yang nggak gampang. Itu Ya. dari kertas Yang semi anti-air plastik itu kan Ya. ya, yang kuat itu ya. Ah, jadi tinggal tunjukin itu, silakan beribadah. Nah, kemudian kalau ke Raudhah ini mungkin ada sedikit. Kalau ke Raudhah itu kita mendapatkan tasrih dari muasasah namanya. Jadi ke Raudhah itu tidak bisa secara maaf ya, ada dua cara gitu. Bisa secara komunitas, grup komunal gitu, ada bisa individu. Kalau komunitas, satu grup itu kita akan mendapatkan namanya tasrih dari Surat muasasah. Oh, ada surat izin. Surat izin dari muasasah nanti kita pasti dikasih ya, walaupun kita tidak minta. Dikasih sama muasasah, nanti dikoordinir sama tour leader, sama tour guide. Ini grup saya mau masuk ke Raudhah, hanya tinggal menunjukkan tasrih itu aja ke petugas. Bisa masuk secara komunitas, kelompok. Berarti satu grup itu Iya. satu surat izin, satu Surat tasrih izin. gitu. Betul. Kan ini nanti tasrih itu kan sama gelang itu kan sinkron ya. Oh. Dari Diar Salam misalnya, muasasahnya ini dari Diar Salam juga. Gitu. Ah. Masuk satu grup. Nah, bisa juga dilakukan secara mandiri dengan cara mendaftar di Tawakalna atau di Tawakalna. Iya. Itu secara mandiri, sendiri-sendiri. Itu aja perbedaannya. Kalau sebelumnya kita antri ya Iya, di Raudhah itu tanpa gelang, tanpa harus masuk tinggal aplikasi. sesuai jadwalnya aja. Ustadz. Tinggal kita antri aja. Bisa antri sampai 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau sekarang ini cukup 40 menit udah bisa masuk. Sudah bisa masuk. Jadi normal, kondusif, lebih enak tuh lebih nggak ada antriannya ya. Iya. Lebih enak karena jumlah jamaahnya tidak terlalu besar, kemudian diaturnya rapi gitu, Pak. Jadi per 10 menitan ya, Tat ya, di Raudhah ya, di Raudhah 10 menit, nanti ganti, Gantian 10 menit lagi. ganti Oh, gitu ya. Jadi dan lebih khusyuk, Mbak. Di Raudhah itu betul-betul bisa nikmat ibadah gitu karena ini cerita jamaah yang sudah, saya sendiri belum pernah berangkat gitu ya selama new normal ini, tapi saya melihat laporan jamaah yang sudah berangkat, kemudian saya melihat foto-fotonya kok lebih nikmat banget gitu ya, tidak berjubel, jadi jaraknya juga 15 sudah menit cukup. bahkan kita bisa memanfaatkan Raudhah untuk 15 menit malah, nah ini luar biasa Bisa lebih 15 menit. khusyuk Ustadz ya kalau sampai Iya. bisa 15 menit itu. Iya. Masya Allah. Kemarin ini cerita dari jamaah-jamaah 15 menit bisa di sana. Terus kalau ke Masjid Nabawi tidak membutuhkan tasrih, ziarah makam Rasulullah itu tidak membutuhkan tasrih, izin tadi, cukup menunjukkan gelang aja, selesai sholat langsung. Oh gitu. Iya. Jadi tinggal menunjukkan. Tinggal mandiri aja, nggak usah kelompok, kalau itu bisa tiap waktu. Kalau ziarah makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya nih untuk Pak Heri. Apakah ada treatment khusus untuk jamaah selama umroh new normal ini? Sekiranya untuk jamaah-jamaah yang berangkat di new normal ini. Ya, jadi memang umroh new normal ini kan sangat riskan terpapar COVID ya Mbak ya. Jadi ya memang harus betul-betul dijaga gitu ya. Maka sampai ada aturan pemerintah H-1 harus dikarantina dulu supaya memang tidak terpapar atau tidak bersentuhan dengan banyaknya orang di luar. Misalkan di bandara, di jalan dan lain sebagainya. Maka itu bagian dari bentuk pemerintah untuk mensterilkan istilahnya, supaya jamaah tidak mudah bersentuhan dengan orang lain sehingga lebih steril, terhindar dari paparan COVID itu. Jadi ya itu aja yang perlu diperhatikan. Kemudian daya tahan tubuh juga harus dijaga gitu ya, karena daya tahan tubuh ketika turun maka segala jenis penyakit tidak hanya COVID itu mudah sekali kan menyerang tubuh ya. Jadi daya tahan tubuh juga harus dijaga dengan baik. Nah, ini beberapa bentuk persiapan yang memang secara mandiri bisa dilakukan oleh jamaah ya Mbak ya. Jadi kalau dari sisi yang lain kan travel yang ngurus semuanya ya. Jadi jamaah betul-betul hanya nyiapin diri aja. Nyiapin diri, niat, kesehatan, sudah. Begitu semua nanti tahapan PCR-nya dilalui negatif semua ya sudah, lancar aja. Kayak kemarin jamaah kita alhamdulillah sudah sampai umroh pertama, sudah lancar semua, satu grup itu aman gitu ya. Cerita Bu Ira juga begitu, jadi mengkondisikan Bu Ira sejak dari berangkat sampai pulang kemarin bahkan sudah sampai di Jakarta sudah aman gitu ya. Semua PCR yang dilalui negatif semua gitu. Ya jadi itu penting yang harus disampaikan ke jamaah, harus tetap jaga kondisi, menjaga situasi dan harus lebih efektif dalam memanfaatkan waktu. Misalkan kalau zaman dulu sebelum ada COVID itu kan kita sering jalan-jalan keliling aja Mbak, ke mall lah,
beli oleh-oleh. Cari Sekarang oleh-oleh. hal-hal kayak gitu kayaknya perlu dihindari gitu ya. Betul, Karena betul. itu bisa dilakukan nanti sepulang dari Setelah umroh di Indonesia itu bisa banyak gitu ya. Jadi umroh betul-betul siapkan diri karena ini persoalannya kalau nanti di tengah-tengah ternyata terpapar nanti bisa jadi tidak bisa pulang, bisa jadi macam-macam urusannya. Jadi ada. itu betul-betul dijaga. Hanya itu saja menurut saya umroh new normal ini yang perlu dijaga adalah bagaimana caranya kita itu betul-betul menjaga diri supaya terhindar dari terpaparnya COVID. Hanya itu aja gitu. Yang paling penting menjaga kesehatan, jaga lebih diperketat lagi Ya, protokol kemudian kesehatan. memang ada protokol khusus di Saudi ya Mbak, misalkan pakai masker. Pakai masker itu tidak boleh dicopot sama sekali, dimanapun tempatnya. Ketahuan mencopot, kena denda 1.000 real gitu. 1.000 real itu 4 juta loh. Oh, seketat itu ya? Seketat untuk itu. menjaga- Gitu. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Iya. Di Saudi ada denda 4 juta Mbak. Langsung didenda di tempat itu. Jadi makanya beberapa jamaah Arafah Mina kemarin sudah sempat foto di depan Ka'bah kan, foto depan Ka'bahnya ya mukanya Masih nggak harus kelihatan pakai ya, ketutup masker separuh gitu ya, nggak apa-apa itu anyway sudah bagus gitu ya, Udah dapat lah ya. sudah dapat foto di depan Ka'bah itu sudah privilege luar biasa gitu ya. Karena kan memang sedikit susah ya mungkin saat ini untuk bisa mendapatkan momen yang Ya. mengabadikan momen di depan Ka'bah. Ya karena Ya, ketat sekali ya penjagaan di pelataran Ka'bah itu sangat ketat sekali gitu ya, jadi tidak bisa stay agak lama itu tidak bisa, jadi sudah harus diusir-usir harus segera jalan gitu. Bergantian Harus, kayak gitu. Betul. Jadi karena memang dijaga jangan sampai ada penumpukan kan, Mbak. Maka tidak boleh orang berhenti bergerak itu tidak boleh memang. Sampai ada Maka kerumunan gitu. mengambil momen bisa dapat foto di depan Ka'bah itu privilege yang luar biasa, itu istimewa itu. Itu zaman sekarang gitu. Dan alhamdulillah jamaah Arafah Mina bisa. Bisa alhamdulillah udah foto. dapat semuanya. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Eri, ini kan kemarin jamaah Arafah Mina berangkat di Januari. Sedikit informasi nih untuk keberangkatan jamaah Arafah Mina di tanggal berikutnya. Sekalian dengan apa sih bagaimana nih persiapan yang sudah dilakukan Arafah Mina untuk mempersiapkan keberangkatan berikutnya? Ya, ini masih bulan Januari ya Mbak. Kita melakukan talk show ini masih di bulan Januari. Keberangkatan berikutnya ini tanggal 2 Februari. Tapi sudah nggak bisa daftar di situ. Karena sudah selesai prosesnya semua visa, sudah apply visa. Mungkin sebentar lagi keluar, mungkin Ustadz Hamzah yang tahu ini kapan keluar gitu ya. Insya Allah. Kemudian airline sudah, tiket sudah issued, semuanya sudah lah ya. Jadi hotel sudah kita bayar semua, jadi tinggal berangkat aja gitu ya. Nanti berangkat tanggal 1 Januari karena harus 1 Februari. 1 Februari karena harus karantina Karantina sehari dulu. sebelum berangkatan sama PCR di situ kan. Nah, kemudian keberangkatan berikutnya setiap minggu, Mbak. Jadi setiap hari Rabu ya. Jadi keberangkatan kita setiap hari Rabu itu seminggu sekali gitu ya. Tanggal 9, tanggal 16 dan seterusnya nanti sampai bulan Sampai Maret, bulan Pak. Maret. Ya. Sampai bulan Maret insyaallah ya. Jadi saya perlu menghimbau kepada para pemirsa Arafah Mina TV, umroh ini sudah baik, artinya sudah aman gitu ya dari sisi jaminan asuransi domestik di Indonesia dan di Saudi ya. Dan terbukti sudah sampai hari ini ada 5.000 jamaah yang sudah berangkat umroh menjalankan ibadah umroh new normal. Sekarang ini sudah tercatat 5.000 jamaah gitu ya. Jadi ini sudah banyak sekali, jangan sampai kelewatan gitu ya. Jangan sampai kelewatan. Ini kalau kita bicara tren di Saudi kayaknya semakin baik gitu ya. Kalau kita lihat karantina dari 5 hari sudah turun jadi 3 hari, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa tanpa karantina sama sekali gitu ya. Nanti di Indonesia juga bisa ngikut, mudah-mudahan dari 7 hari turun 3 hari dan lama-lama tidak perlu pakai karantina atau karantina mandiri di rumah masing-masing gitu ya. Itu sudah bagus banget lah ya. Jadi sehingga nanti mendekati normal. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat kalau melihat situasinya sudah lebih bagus. Di situasi ibadah di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram pun sudah relatif ketat, tidak ketat banget, harus pakai aplikasi, sudah cukup nunjukin gelang gitu, udah beres gitu ya. Kemarin kan tidak bisa kayak gitu, harus pakai aplikasi dan itu pun dijaga sampai 4 level gitu ya. Pertama nunjukin aplikasinya, diperiksa kedua, diperiksa ketiga, periksa keempat gitu. Sekarang bablas tanpa itu semua gitu. Pengecekan bertahap di saat Betul itu. ya, hari ini sudah mulai mudah sekali. Jadi menarik gitu ya, pertumbuhan, perkembangan informasinya sudah sangat menarik. Jadi sehingga ini sudah saatnya teman-teman para pemirsa yang sudah siap itu harusnya segera mendaftarkan gitu. Karena memang kita pun menyiapkan kuota untuk umroh new normal ini tidak banyak karena memang tidak banyak yang mendaftar seperti sebelumnya gitu ya. Betul. Jadi kita seatnya juga sangat terbatas gitu ya, sangat terbatas. Maka kalau pengen daftar ya perlu segera gitu ya. Kayak misalkan tanggal
2 ini sudah sold out, sudah nggak bisa lagi masuk. Informasinya tanggal 9 masih bisa, tanggal 16 sudah 16. full ya. Ini sudah sold out juga, sudah nggak bisa ditambah karena jumlahnya sudah satu base gitu ya. Jadi kita sudah nggak mungkin nambah lagi gitu ya. Jadi mengikuti tinggal nanti tanggal-tanggal berikutnya aja yang perlu kita informasikan. Ya, itu kira-kira Mbak Iin. Jadi perkembangannya sudah bagus banget. Saya sudah melihatnya seneng gitu ya. Oh, ini sudah mendekati normal kalau sudah situasi-situasi kayak begini gitu ya. Jadi kalau sudah begitu ya aman lah. Sudah lebih kondusif Pak Heri. Sudah lebih kondusif ya. Dan Arafah Mina sendiri pun juga sudah bisa memberangkatkan umroh dengan jadwal rutin di setiap hari Rabu. Ya, di setiap minggunya. Alhamdulillah, insya Allah untuk keberangkatan berikutnya juga diberikan kelancaran. Amin. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Pak Heri dan juga Ustadz Hamzah. Pesan-pesan untuk jamaah, untuk calon jamaah yang akan berangkat nih, apa saja nih yang perlu, mungkin tadi sudah sedikit disinggung, tapi mungkin bisa disampaikan lagi pesan-pesan untuk jamaah, apa saja sih yang perlu disiapkan untuk jamaah dan apa aja sih yang perlu dilengkapi nih untuk calon jamaah umroh, terutama di masa new normal ini. Monggo silakan Ustadz Hamzah. Yang pertama mungkin yang harus disiapkan, ya karena ini waktunya, durasinya lebih lama, fisiknya ya harus, kesehatan harus dijaga gitu ya. Yang kemudian mentalnya juga ya, untuk mengadaptasi dengan peraturan baru ini. Terus yang berkaitan dengan dokumen, ya paspornya disiapkan. Kalau yang belum bikin paspor silahkan segera ke imigrasi ya. Kemudian ya vaksin dilengkapi, yang masih 1 vaksin silahkan dilengkapi 2 vaksin. Kemudian apalagi ya, udah itu aja sih. Sepertinya yang ditambah itu vaksin aja. Dari sebelumnya paspor dan dokumen-dokumen KTP lain kan sudah ada ya. Betul. Tinggal ditambah dengan vaksin aja. Kemudian pesannya jangan ragu dan khawatir lagi untuk umroh, karena di sana itu kondisinya benar-benar sangat kondusif, mendukung setiap aktivitas ibadah itu sudah mudah. Bahkan kita umroh tidak perlu lagi kita mendaftar secara tawakalna atau etamarna jika itu dilakukan secara berkelompok. Akan diberikan izin dari muasasah untuk melaksanakan ibadah umroh. Jika ingin melakukan tambahan umroh 1 kali lagi, itu bisa dengan daftar mandiri melalui etamarna. Iya. Kemudian juga untuk masuk ke Masjidil Haramnya sudah seperti biasa, hanya dengan menggunakan gelang aja. Iya. Dan untuk ziarah juga sudah bisa dilakukan seperti normal. Jadi hal-hal yang dahulunya kita takutkan ya tidak seburuk itu ya, di sana itu sudah baik-baik saja. Ya insya Allah akan bertambah baik dengan hari-hari ke depan ini, insya Allah akan bertambah baik, peraturan juga persyaratan peraturan juga akan semakin kita dipermudah. Kita berharap demikian ya, terutama untuk Indonesia ya. Mudah-mudahan ini terutama karantina kita berharap ini dipangkas lah 7 hari ini menjadi berapa hari. Lebih ramping lagi lah untuk masa karantina. Tapi tentu saja ini adalah otoritas dari pemerintah kita melihat kemaslahatannya yang bisa terjadi. Menurut hemat saya, ibadah di new normal ini justru sebetulnya sesuai tagline Arafah Mina lebih khusyuk. Misalkan di Raudhah itu tidak perlu antri lebih lama. Waktu ibadah di dalam Raudhahnya bisa lebih panjang. Kalau zaman dulu udah 5 menit itu udah keluar, gitu. Udah harus diusir-usir keluar gitu kan. Belum salam dipaksa salam. Sekarang ini bisa nunggunya pendek, ibadahnya bisa lebih lama, bisa 15 menit di dalam Raudhah. Bisa dibayangkan kan di Raudhah 15 menit itu bisa sholat berapa rakaat, doa berapa banyak yang bisa dipanjatkan gitu kan. Bisa lebih khusyuk karena tidak berdesak-desakan. Jadi betul-betul luar biasa. Kemudian pada saat prosesi umroh ya Tat, saya kemarin terima laporan itu umroh itu bisa dilaksanakan 1 jam selesai. Kenapa? Karena tidak crowded kan, perjalanan tawafnya lancar, lebih pendek gitu ya. Kemudian sa'inya juga mungkin tidak terlalu padat sehingga jalannya bisa lancar gitu ya. Jadi kalau zaman dulu umroh itu kita berangkat jam 11 malam, selesai subuh itu hampir pasti. Sekarang ini sejam bisa selesai, dan itu kan nikmat, Mbak. Dan sudah ada tanda-tanda bahwa ini umroh bisa lebih dari 1 kali gitu kan. Alhamdulillah. Sudah bisa lebih dari 1 kali. Bisa karena sudah beberapa orang termasuk Bu Ira, petugas kita kemarin sudah lebih dari 1 kali menjalankan ibadah umrohnya gitu. Jadi sudah menarik ya. Menurut saya ini kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang mungkin tidak pernah kita dapatkan sebelum-sebelumnya gitu ya. Harus berdesak-desakan, harus betul-betul berjuang secara fisik gitu. Sekarang udah lebih enak, udah lebih nikmat dan bisa lebih khusyuk itu ya. Ibadah di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Kemudian
dari sisi biaya, insya Allah terjamin oleh asuransi, di cover, Iya. aman. Artinya jamaah tidak perlu takut berlebihan, nanti jangan-jangan saya sudah punya uang terbatas ini nanti harus tambah pengeluaran lagi. Kalau karakter produknya Arafah Mina ini kan sudah betul-betul sudah all in ya Mbak, Iya. semua ya, artinya sudah dibayarkan semua, sudah sampai pulang ya sudah ini aja, bahkan sekarang ditambahi di cover asuransi yang mengcover COVID, jadi insya Allah aman ya. Hanya mungkin yang perlu disiapkan adalah dari sisi waktu Mbak, karena umroh sekarang ini paling pendek 22 hari gitu ya, 22 hari. include karantina 3 hari di Madinah dan 7 hari di Indonesia gitu. Tapi kalau itu semua bisa dipangkas, itu bisa turun jadi 10 hari loh. Jadi bisa umroh 10 hari lagi gitu ya. Jadi 12 hari. maka ini perlu segera ambil kesempatan, kalau menurut saya ya, niatnya sudah bulat ya, segera didaftarkan aja gitu. Ya, toh di Arafah Mina ini juga ada komitmen yang harga bisa mengikat sampai 3 tahun gitu ya. Artinya kalau tidak siap berangkat sekarang ya mungkin berangkatnya tahun depan tahun lah atau berikutnya. berikutnya. Atau nanti ini saya merasa bisa jadi loh nanti beberapa bulan ke depan ini karantina sudah mulai turun. Kan dulu awalnya Indonesia itu karantina kan juga 3 hari, lama-lama naik jadi 14 hari, sekarang turun jadi Turun lagi, 7 kembali hari lagi. kan. Nah, nanti bisa jadi kembali 3 hari, bisa Kita jadi berharap. kembali 0 gitu ya. Nah, jadi itu kabar baik yang ya kita harus berharap begitu supaya kita tetap punya semangat gitu ya. Harapannya harus tetap dijaga gitu. Alhamdulillah, penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustadz Hamzah dan juga Pak Heri telah memberikan gambaran seputar umroh di masa new normal. Tentunya, kabar ini menjadi kabar baik bagi calon jamaah umroh Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya INMG dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.